Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita di tempat yang sungguh mulia ini, yaitu di masjid, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pula kita berkumpul di sini untuk suatu tujuan yang mulia, untuk menuntut ilmu, untuk saling mengingatkan di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, di mana banyak kita jumpai ayat-ayat maupun hadis-hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu, mempelajari agama, khususnya jika kita berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang, di mana di salah satu dari rumah-rumah Allah, di masjid. Untuk apa mereka berkumpul? Mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, dan wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajarinya. Ayat-ayat Allah dibaca, dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Lalu apa yang mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan senantiasa meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nanti Allah akan menyebut-nyebut mereka, orang yang hadir di majelis ilmu, di masjid untuk belajar Al-Quran dan mempelajarinya, di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin hadis ini sering kita dengar, sering kita dapatkan, tapi tidaklah suatu hal yang tercela apabila kita sering-sering mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan, ya, ingatkan kembali, karena dengan peringatan itulah akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka mari kita luruskan niat kita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin mendapatkan ketenangan, yang ingin diliputi rahmat Allah, yang ingin dikelilingi oleh para malaikatnya. Mari kita luruskan niat kita hadir di masjid Allah ini untuk mempelajari agama Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu kisah yang sangat indah sekali.
kisah yang mungkin tidak akan pernah kita jumpai di zaman sekarang ini. Kisah tentang seorang pemimpin kaum muslimin di zamannya yang memiliki kerendah hatian, yang memiliki ketegasan kepada orang-orang kafir, namun beliau senantiasa memiliki kerendah hatian, ketawaduan yang sangat luar biasa. Kisah ini tercatat di dalam kitab Al-Mustadrak yang disusun oleh Al-Imam Al-Hakim, yang mengisahkan tentang Khalifatul Rashid Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau bersama dengan beberapa sahabatnya, di antaranya sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Beliau sedang pergi menuju negeri Syam, yang di sana merupakan tempat yang dikuasai oleh orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Al-Khattab dan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ingin mengunjungi mereka. Ada suatu keperluan, ya mungkin keperluan negara. Sebagai kepala negara ingin berkunjung ke negeri yang dikuasai oleh orang kafir. Namun tatkala sudah mulai mendekati negeri mereka, Umar bin Khattab yang saat itu menaiki untanya tiba-tiba turun dari untanya. Lalu apa? Ia lepas kedua sepatunya, lalu ia gantungkan di atas lehernya, lalu ia menarik unta tersebut, menarik hewan tunggangan tersebut. Jadi tidak dinaiki, tetapi ditarik sambil berjalan. Kira-kira apa? Seperti ya orang yang mungkin pengangguran, cekeran bahasa Jawa nih, nyeker, kemudian menuntun apa? Hewan tunggangannya. Maka melihat pemandangan yang kayaknya nggak pantas bagi seorang pemimpin kaum muslimin, sahabat Abu Ubaidah mengatakan apa? A'anta taf'alu hadza? Engkau akan melakukan hal ini wahai Amirul Mukminin? Takhla'u khuffaik, engkau lepaskan sepatumu, wa tada'uhuma ala atikik, lalu engkau letakkan di atas apa? Leher. Kayak anak kecil itu ya, kalau habis main-main ditaruh di atas lehernya kedua sepatunya tersebut. Wa ta'khudhu bi zimami naqatik, lalu engkau ambil tali pelana dari untamu ini, wa takhudu bihal makhadah, lalu engkau seret, engkau tuntun, tidak dinaiki. Ya, ma yasurni anna ahlal balad istashrafu, sungguh wahai Amirul Mukminin, saya khawatir mereka tidak akan menghargai Anda. Siapa ini? Orang dengan penampilan seperti ini mau bertemu dengan pembesar-pembesar orang-orang kafir, dengan penampilan yang tidak menjanjikan, penampilan yang mengenaskan, mau bertemu dengan pemimpin-pemimpin pembesar orang kafir. Enggak pantas wahai Amirul Mukminin. Lalu apa kata beliau? Beliau pun mengatakan, inna kunna adzalla qaumi. Wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang hina. Bangsa Arab dahulu adalah kaum yang rendah, tidak dihargai. Fa'azzanallahu bil Islam, maka Allah muliakan kita dengan sebab Islam. Dengan sebab Islam kita menjadi kaum yang dihormati, kaum yang disegani, kaum yang ditakuti, kaum yang memiliki izzah, kemuliaan. Famahma natlubil izzata bi ghairi ma a'azzanallah azzalanallah. Maka sekiranya kita mencari kemuliaan, kita menginginkan penghormatan manusia bukan dengan jalur Islam, dengan cara Allah yang memberikan kita kemuliaan tersebut, azzalanallah, niscaya kembali Allah akan menghinakan kita. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diinginkan dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab ini? Beliau menginginkan bahwasanya kemuliaan, kejayaan
penghormatan, kebanggaan, ini tidak akan mungkin bisa diraih dengan benar kecuali melalui jalur Islam. Siapapun yang bangga dengan dunianya, jabatannya, kekayaannya, merasa hebat, merasa mulia, maka ini justru akan menjadi sebab ia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sejarah mencatat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejarah mencatat bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka rela masuk Islam, mereka rela menjadi orang yang miskin. Apakah karena mengejar dunia? Kira-kira sahabat-sahabat yang masuk Islam, terutama di awal-awal Islam ini muncul, khususnya orang-orang ahli Mekah, apakah mereka masuk Islam agar menjadi kaya? Apakah Rasulullah menjanjikan kekayaan, harta? Tidak, wahai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Justru dengan sebab mereka masuk Islam, mereka diuji. Kekayaan mereka habis ketika mereka hijrah. Contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau hijrah untuk menyelamatkan agamanya, tidak ada sepeser pun harta yang dibawa. Padahal beliau adalah orang kaya raya di kota Mekah. Lihat, gara-gara masuk Islam miskin. Gara-gara masuk Islam tidak membawa harta sedikit pun juga. Jadi mengapa mereka masuk Islam? Karena mereka ingin kemuliaan yang hakiki. Mereka ingin akhirat. Mereka ingin surga. Sehingga tidak ada, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman para salafun salih, di zaman para sahabat yang mulia, seseorang masuk Islam untuk mencari kemuliaan dunia. Tidak ada. Justru mereka mengorbankan dunia mereka untuk mencari akhirat. Namun kenyataannya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada kaum muslimin, para sahabat pun mendapatkan kejayaan dengan keuntungan duniawi. Perhatikan, mereka mencari akhirat, akhirnya Allah berikan mereka dunia dan akhirat. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, cepat dan pesat kemenangan kaum muslimin. Dalam hitungan yang tidak lama, kaum muslimin menguasai dunia, menjadi kekuatan baru yang sungguh luar biasa. Dimulai dari apa? Menginginkan akhirat. Allah kasih dunia dan akhirat. Nah sekarang lihatlah kaum muslimin sekarang yang ada. Mereka mencari dunia, mereka menginginkan dunia, mengejar-ngejar dunia, sampai kapanpun tidak akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia mereka kalah. Lihat Pak, kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini, di negeri yang kita dilahirkan di sini, tapi siapa yang menguasai segala macam permasalahan kita? Bukankah orang-orang kafir? Bukankah Allah telah menguasakan orang-orang kafir yang mungkin jumlahnya hanya sedikit saja, tapi mampu menguasai, mengatur, menyetir kebijakan-kebijakan yang ada? Padahal kita nggak kurang-kurang ahli ekonomi, ahli militer, ahli politik. Banyak anak-anak bangsa yang luar biasa. Namun karena motivasi mereka memperbaiki Islam, memperbaiki umat melalui jalur dunia. Ini bukan berarti kita tidak memperbaiki umat dari segi ekonomi, dari segi sosial, tidak. Kita tidak mengatakan demikian. Tapi yang menjadi skala prioritas, ini adalah memperbaiki urusan dunia, sehingga mereka dunianya nggak dapat, akhiratnya wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah contohlah Umar bin Khattab. Nggak peduli dia dikatakan mungkin seperti orang gelandangan, gembel,
Padahal pemimpin, tapi dia tidak mencari pujian manusia dengan harta yang ia miliki, dengan pakaian yang bagus, dengan sepatu yang mewah mungkin, sederhana. Dan ini bukan pencitraan. Ya, bukan untuk apa? Mencari simpati supaya dikatakan orang yang tawadhu. Tidak, apa adanya beliau memang seperti itu. Untuk urusan duniawi penampilan belakangan, yang penting Islam. Tidak ada Umar ibn Khattab. Yang penting untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat diri kita. Sudahkah kita merasa mulia dengan Islam? Dalam segala aspek kehidupannya. Dari segi penampilan, dari segi adab dan akhlak, dari segi bermuamalah, bersosialisasi, dari segi ucapan, dari segi perbuatan. Sudahkah kita menerapkan nilai-nilai Islam? Sudahkah kita bangga dengan Islam kita? Sehingga dengan demikian kita merasa mulia dengan Islam. Dan kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi dasar mengapa kita merasa mulia dengan Islam, mengapa Islam ini agama yang sangat spesial, agama yang sangat berharga. Di sini akan kita sampaikan beberapa ya kira-kira alasan, beberapa hikmah mengapa Islam ini merupakan agama yang spesial, agama yang mulia, agama yang memiliki kebanggaan di hati para pemeluknya. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, karena Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memiliki nilai yang spesial di hati kita, memiliki kemuliaan, memiliki kebanggaan tersendiri karena Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam potongan ayatnya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, maksudnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Ini memberikan pelajaran bahwasanya selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ditegaskan pula di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Al-Imran ayat yang lainnya, ayat ke-85. Surat Al-Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah kita merasa tatkala kita memeluk agama Islam ini bukan hanya sekedar yang penting punya agama, yang penting terhias di KTP kita Islam? Sudahkah kita memaksimalkan nilai-nilai Islam sehingga kita merasa bangga dengan Islam, bukan hanya sekedar KTP-nya Islam, tapi kita merasa Islam ini agama yang mulia, ini agama yang enggak main-main, hanya agama yang diterima oleh Allah, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merasa bangga. Kita termasuk orang yang beragama Islam, yang dengan demikian ada harapan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik apapun amalan seseorang, ya, ketika dia tidak beragama Islam, maka amalan itu adalah amalan yang sia-sia.
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan hadapkan amalan yang telah mereka lakukan, kata Allah. Lalu apa? Kami jadikan itu bagai debu yang berterbangan. Amalannya banyak, tetapi karena tidak didasari dengan Islam, tidak didasari dengan iman, maka kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Nah, kita menjadi seorang muslim harusnya kita merasa apa? Mulia, merasa bangga. Karena amalan yang akan kita lakukan insya Allah ada kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian yang kedua, di antara yang menunjukkan tentang mulianya Islam, berharganya Islam, karena Islam merupakan satu-satunya agama yang sempurna. Tidak ada agama yang sempurna kecuali Islam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Potongan ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, dan ini disebutkan oleh para ulama kita diturunkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah. Tatkala Hajjatul Wada, haji perpisahan, haji yang terakhir. Ya, Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian, kata Allah, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saking berharganya ayat yang mulia ini, sampai-sampai orang-orang Yahudi itu nyeletuk. Ia mengatakan kepada salah seorang sahabat, kalau nggak salah sahabat Umar Ibn Khattab, wahai orang-orang Islam, kami melihat ada satu ayat yang diturunkan kepada kalian, yang seandainya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, kaum Yahudi, kami akan menjadikannya hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya kita. Ayat mana yang kau maksud, kata sahabat tersebut. Lalu orang Yahudi itu menunjuk ayat yang mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan, sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ayat yang sangat-sangat mulia. Tidak ada agama yang sempurna selain Islam. Agama-agama yang terdahulu terhenti, terputus, ya, tidak berlaku. Kalau ada orang Yahudi dan orang yang Nasrani yang masih mempertahankan agamanya, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini dipertegas oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min ahlil kitab yahudiyyun wala nasraniyyun, ya, thumma yamutu wa lam yu'min mimma ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, yang artinya tidaklah seorang pun dari Yahudi maupun Nasrani yang telah mendengar tentang kerasulanku, kerasulan Rasulullah, pernah dengar ada Nabi Muhammad diutus kepada umat Islam. Ya, tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang risalah Rasulullah Islam
kemudian dia mati dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, melainkan ia adalah penghuni neraka. Ini kalimat tegas dari Rasulullah SAW. Mengapa? Karena tidak ada pilihan bagi orang-orang yang belakangan kecuali harus masuk ke dalam Islam jika mau selamat dunia dan akhirat mereka. Karena inilah agama yang sempurna, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan dengan al-Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa Islam ini terlihat sungguh mulia, agama yang sangat-sangat berharga? Karena Islam adalah agama yang mengajak kepada persatuan. Islam mengajak umatnya untuk bersatu, tidak berpecah belah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah agama Allah, Islam. Dan jangan kalian berpecah belah. Perhatikan, ayat ini memerintahkan kita untuk bersatu. Tetapi ingat, bersatu dengan apa? Bihablillah, dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Dengan ini kita bersatu. Jangan berpecah belah, maksudnya jangan sampai kita keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ini baru persatuan yang hakiki. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada persatuan yang hakiki melainkan persatuan al-Islam. Dan standarnya jelas, tali Allah, agama Allah, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lanjutan ayatnya Allah ingatkan. Perhatikan. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu tatkala kalian dahulu saling bermusuhan. Ya. Ini diantara sebab diturunkan ayat ini mengingatkan tentang orang-orang Ansar. Kaum Ansar itu menurut sejarah memiliki dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Yang mana sebelum Islam datang, kedua suku ini saling berperang. Kalau bisa dikatakan peperangan abadi, peperangan yang tidak pernah berhenti, saling gengsi satu dengan yang lainnya. Suku Aus dan suku Khazraj senantiasa berperang, sama-sama satu kota, sama-sama dari kabilah Arab, tapi nggak pernah berhenti perang. Lalu suatu ketika terdengarlah ada seorang nabi yang diutus di kota Mekah. Lalu beberapa orang dari penghuni Madinah itu datang kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka. Lalu mereka merasa bisa jadi inilah yang akan mempersatukan kita. Kita sudah lelah musuhan terus, satu kota, dua suku besar, gak pernah berhenti, peperangan abadi. Barangkali dengan sebab Anda, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kita bisa bersatu. Dan benar. Nah, ini Allah ingatkan. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, maka Allah satukan hati-hati kalian. Antara Aus dan Khazraj menyatu dan tidak pernah bermusuhan.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut saling bersaudara. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah membawa Islam, maka segala atribut ditanggalkan. Enggak lagi dihitung dia itu Aus atau Khazraj. Tidak lagi dilihat apakah dia ini orang Muhajirin atau Ansor. Tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat keturunan siapa, tidak melihat status sosialnya, asalkan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, sesama kaum mukminin bersaudara. Inilah yang bisa menyatukan umat Islam. Ya, kita lihat di rumah Allah yang mulia, Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, berjuta-juta kaum muslimin berkumpul dengan latar belakang yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bentuk tubuh yang berbeda, namun mereka dengan damainya bersatu. Kenapa? Karena Islam. Maka tidak ada satu pun yang bisa menyatukan umat dengan persatuan yang hakiki kecuali Islam. Apapun itu. Ya, bahkan termasuk Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang kafir yang saat itu mereka bersatu untuk memerangi kaum muslimin. Orang Yahudi, orang musyrik Quraisy, orang-orang munafik suatu ketika pernah bersatu untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau pikir mereka itu bersatu? Iya, kelihatannya bersatu, namun hati mereka berselisih. Hati mereka berpecah belah. Mereka bersatu ini persatuan yang sifatnya sementara. Nanti kalau urusan mereka selesai, mereka akan kembali apa? Saling bertikai lagi. Tidak dengan Islam. Persatuan selamanya. Karena apa? Di dalam Islam ada hak-hak yang harus dijaga. Ada hak-hak yang harus ditunaikan. Dan Islam agama yang membawa keadilan, tidak pandang bulu. Di sebagian agama mungkin kalau ada orang yang melakukan kejahatan tapi dari kalangan ya bangsawan, kalangan terhormat, lolos dari hukuman. Di dalam Islam tidak. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada putrinya, jika seandainya putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Lihat, Islam tidak melihat latar belakang, agama yang adil. Nah, inilah agama yang bisa mempersatukan. Tidak ada agama yang bisa mempersatukan melainkan al-Islam. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, di antara bentuk kemuliaan Islam, mengapa Islam sungguh berharga bagi kita? Karena Islam adalah agama yang mudah. Islam datang membawa kemudahan, tidak mempersulit. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Surat Al-Hajj ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Yang artinya, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dialah Allah yang telah memilih kalian. Allah telah memilih kita menjadi penolong-penolong agamanya, menjadi pembela-pembela agamanya. Maka wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini bagi kalian susah. Allah tidak menjadikan agama ini bagi kalian sulit. Dan ditegaskan di dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ الْأُخَرِ.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan barang siapa yang sakit atau sedang safar bepergian jauh, maka ia bisa untuk mengganti di lain hari. Ayat ini tentang apa, Pak? Puasa. Ketika kita diwajibkan puasa Ramadan lalu sakit atau kita sedang safar bepergian jauh, maka boleh untuk mengganti di hari yang lain. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Subhanallah. Agama yang sangat indah, yang sangat mudah. Apapun ibadah yang kita lakukan, ini pasti Allah kaitkan dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Contohnya sholat. Rasulullah SAW mengatakan sholli qa'iman. Sholat itu dalam keadaan apa? Berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak mampu berdiri, boleh apa? Duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Enggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Bahkan ada tambahan yang lainnya, jika tidak mampu bergerak, ketika berbaring tidak mampu bergerak, fayumi'u ima'an, boleh hanya dengan berisyarat. Berbaring, diam, nggak bisa menggerakkan tangan, cukup berisyarat, bisa. Selalu ada solusi di dalam Islam dalam setiap amal ibadah kita. Puasa, nggak mampu puasa karena sakit, bisa diqadha di lain hari. Kalau nggak bisa selamanya, sakit yang menahun, bisa apa, Pak? Jangan bayar fidyah. Ya, selalu ada solusi di dalam Islam. Taharah, bersuci dengan apa? Air, berwudu. Jika nggak bisa dengan air, jika tidak ada air, ada solusi. Apa namanya? Tayamum. Mudah, Pak. Dan ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Namun usaha terlebih dahulu. Memang agama ini mudah, tapi butuh usaha. Ya, jangan ada alasan sibuk, nggak sempat ke masjid. Katanya mudah, ya sholat nggak usah ke masjid, di rumah saja bagi laki-laki. Nah ini nggak ada usaha, ini pemalas. Yang dimaksud kemudahan itu adalah setelah Anda berusaha semampu Anda. Dan saya rasa nggak ada orang yang akan merasakan kelelahan yang luar biasa gara-gara ia rutin ke masjid. Justru kalau kita lihat, ini bisa jadi merupakan suatu bagi kita untuk menjaga tubuh kita, fisik kita, terutama kalau kita ke masjid dengan berjalan. Ya, kesehatannya dapat, ibadahnya juga dapat. Mudah Islam itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mempersulit itu rata-rata diri kita sendiri. Ya, apa yang telah Allah dan Rasulnya berikan kepada kita semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Sesuai dengan kemampuan kita, tidak melebihi kapasitas kita, daya tahan tubuh kita. Nah ini. Nah, kemudian yang terakhir, di antara hal yang mungkin bisa kita sampaikan, di antara banyak sekali keutamaan kemuliaan Islam khususnya kaum muslimin merupakan umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di atas muka bumi. Di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian, ini Allah mengarahkan kepada kita kaum muslimin,
Ya, sejak zamannya Rasulullah sampai akhir zaman kita masuk di dalam panggilan Allah kalian. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat. Padahal umat di dunia ini kalau kita membaca sejarah banyak. Kaum-kaum Nabi terdahulu banyak. Ada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Masing-masing punya kaum. Ya, tetapi yang terbaik adalah kuntum khaira umat. Kalian umat terbaik. Subhanallah. Apakah kita sudah merasa menjadi umat yang terbaik? Namun ingat, kita menjadi umat yang terbaik ini ada sebabnya, ada syaratnya. Yaitu di ayat berikutnya, lanjutannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian saling mengingatkan kepada kebaikan dan kalian saling mencegah kepada kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang menjadikan kita umat terbaik. Ya, dengan cara apa? Dakwah. Dengan cara menyampaikan kebenaran, ajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada sesama, peduli kepada sesama kaum muslimin. Bukankah Allah Subhanahu juga berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Apa lanjutannya? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Nah, ini saling mengingatkan di atas kebenaran dan kesabaran. Saling mengingatkan inilah yang masuk di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, mengingatkan kepada kebaikan. Ada saudaranya yang mungkin sedang galau, sedang gundah, kita hibur, kita ajak kepada ketaatan, kita ajak kepada amal saleh. Ada saudaranya yang jatuh kepada kesalahan, ada kawannya yang menyimpang dari jalan yang benar, kita ingatkan, kita cegah. Ini sebagai bentuk rasa sayang kita kepada mereka. Dan ini akan menjadi pilar Islam. Islam tidak akan tegak kecuali dengan pilar yang mulia ini. Ya, kalau ini tidak ada, maka tidak akan pernah Islam ini tegak. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengingatkan dari kemungkaran. Maka lihatlah kita ma'asyiral muslimin, kalau ada kemungkaran, kalau ada kesalahan, kalau ada ya keburukan, apa yang ada dalam hati kita? Kalau kita diam, maka hati-hati. Kalau kita tidak ada keinginan untuk mengingatkan, keinginan untuk memberikan nasihat, minimal apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Jika lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Fa illam tastati fa bilisani. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nasihati, sampaikan. Fa illam tastati, jika tidak mampu, apa kata Rasulullah? Ya, fa ala qalbin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa biqalbin wa dzalika adhaful iman, dengan hati. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita lihat kemungkaran, kesalahan, penyelisihan terhadap syariat, lihat hati kita. Kalau kita merasa biarkan aja, urusan masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik. Islam ini urusan kita, umat yang satu, umat bersama. Ada yang benar, kita dorong, kita motivasi, kita apresiasi. Namun kalau ada yang salah, kita selamatkan.
Kita ingatkan, ya, karena Islam bukan agama yang egois. Islam agama umat, bersatu di atas kebenaran dengan saling mengingatkan, ya, di atas al-haq, kebenaran, dan di atas as-sabr, kesabaran. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang mungkin bisa kita sampaikan tentang kemuliaan-kemuliaan Islam, yang dengan sebab inilah sahabat yang mulia Umar bin Khattab merasa bangga, tidak peduli dengan penampilannya, yang penting dia merasa Islam ada di dadanya. Dengan itulah dia merasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, monggo silakan. Ketika kita sedang safar, kemudian singgah di masjid untuk sholat, lalu ternyata ada yang salah dari orang yang mungkin tidak kita kenal dalam gerakan-gerakan ibadahnya. Pertanyaannya, apakah kita punya kewajiban untuk mengingatkan? Jawabannya iya, kita punya kewajiban. Karena kita apa? Telah melihat. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang telah melihat suatu kemungkaran. Ya, tapi ingat, kita mengingkari kemungkaran jangan sampai akan datang kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah ini. Ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran tidak boleh dengan sebab itu datang kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini dilihat dari cara kita. Ya, lihat kondisi, pelajari situasi. Ya, jangan belum apa-apa Pak, sampai salah Pak. Nah, ini kita orang dari jauh tiba-tiba menyalah-nyalahkan. Nah, ini bukan adab yang baik. Mungkin bisa kita dekati dengan cara yang baik. Ya, ajak ngobrol dengan cara yang baik. Lalu kita sampaikan semampu kita. Ya, semampu kita. Tapi kalau sampai kita sungkan, ini rata-rata seperti itu. Ya, paling tidak kita ingkari dalam hati. Itu sudah paling lemahnya keimanan. Ya, dan kita merasa berdosa, nggak bisa mengingatkan. Kita merasa berdosa, tidak bisa menjelaskan kebenaran. Padahal kita tahu itu salah. Akui kekurangan kita dan latih mental kita. Ya, jangan sampai sama sekali tidak ada keinginan untuk menasihati dan menjelaskan tentang kebenaran tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang disampaikan? Terpuruk. Ya. Baik. Nah, jadi langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk bisa lepas dari kehinaan ini, gitu ya? Sebenarnya sudah ada, Pak. Sudah ada solusi dari Rasulullah SAW. Sudah ada sebab kita terhina dan sudah ada jalan keluar bagaimana kita lepas dari kehinaan. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Jika kalian sudah jual beli dengan cara inah. Sistem inah ini salah satu sistem riba. Dan sungguh sekarang sudah sangat-sangat tersebar. Bahkan kita yang berusaha menghindari kadang-kadang tidak bisa lolos dari riba. Pasti kecipratan. Nah ini, jika kalian sudah jual beli dengan cara riba,
Wa akhadtum adnabal baqar, kalian ambil ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'i, kalian ridho dengan perkebunan, bercocok tanam. Ini isyarat kaum muslimin sudah terlalu larut dalam urusan dunia. Sibuk dengan sapinya. Itu zaman dulu orang kaya punya sapi banyak. Kalau sekarang sibuk dengan pabriknya, perusahaannya, kantornya. Ya. Dan apa? Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Enggak usah jihad yang tinggi, jihad melawan hawa nafsu saja. Kadang-kadang kita terseret hawa nafsu kita. Maka apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum dhullan. Gara-gara itulah kalian terhina. La yanzi'u ankum, kehinaan itu tidak akan dicabut dari diri kalian hatta tarji'u ila dinikum. Ini obatnya, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ini solusi konkret. Sampai kapan? Enggak ada batasnya, Pak. Kembali kepada agama ini menunjukkan kaum muslimin enggak paham masalah agamanya. Mulai dari yang nol, masalah akidah, masalah bagaimana kita harus beribadah hanya kepada Allah. Betapa banyak kaum muslimin yang beribadah kepada selain Allah, meminta-minta kepada kuburan, percaya kepada hal-hal yang takhayul, ya, dengan jimat, mendatangi dukun paranormal. Ini dasar ini, Pak. Dasar. Ya, banyak. Sehingga tugas kita untuk bisa baik yaitu tadi, kembali kepada agama, dimulai dari diri kita. Bagaimana harusnya kita beriman kepada Allah yang benar, bagaimana sholat kita sudahkah sesuai dengan Rasulullah SAW, bagaimana puasa kita, ibadah lain-lainnya, haji kita, umrah kita. Banyak Pak PR kita. Dan ini memang kelihatannya nggak konkret, padahal inilah yang konkret. Sibuk dengan urusan perbaikan agama kita. Dan insya Allah dengan inilah sebab kaum muslimin dahulu percaya, pelan-pelan tapi pasti dan berisi. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah. Mungkin sebelum kita akhiri ada lagi yang ingin disampaikan, ditambahkan dari apa yang telah kita sampaikan tentang kemuliaan agama Islam, agar kita lebih kembali lagi semangat untuk mempelajari agama Islam. Jangan kita sia-siakan nikmat Islam ini. Ada yang disampaikan? Baik, jika tidak ada, mungkin kita akhir sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka